Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Mulyadi dengan NIM 2110543013. Ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga cabai, pendapatan terhadap permintaan cabai di pasar Kota Payakumbuh. Dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Wiri Antoni SEMSC. Yang pertama yaitu latar belakang. Cabai merah keriting yaitu kalsium anum merupakan salah satu dari tanaman hortikultura yang memiliki nilai permintaan tinggi dan berdampak signifikan terhadap tren perekonomian nasional. Menurut Dirjen Hortikultura pada tahun 2016, bahan baku ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, diperlukan sebagai tambahan bumbu masakan, dan juga merupakan sumber vitamin C, yaitu menurut Dermawan pada tahun 2010, permintaan cabai merah terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan berkembangnya industri pangan yang membutuhkan bahan baku cabai, yaitu menurut Marliah pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan kualitas suatu barang yang diminta menurut Sumarsono pada tahun 2007. Jenis cabai yang paling banyak dicari adalah cabai merah keriting. Kebutuhan cabai merah keriting di kota-kota besar dengan jumlah penduduk 1 juta atau lebih adalah sekitar 800.000 ton per tahun atau 66.000 ton per bulan. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013, jumlah persediaan dan permintaan cabai merah keriting tidak selalu seimbang. Fluktuasi produksi dan permintaan konsumen terhadap cabai menyebabkan harga cabai di pasaran menjadi tidak stabil. Selain harga cabai merah itu sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan cabai merah keriting. Fluktuasi permintaan cabai merah keriting dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial. Faktor yang mempengaruhi perekonomian adalah harga cabai merah keriting itu sendiri dan harga produk lain yang bersifat substitusi atau komplemen, dan pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi kualitas dan kuantitas permintaan menurut Sugiarto pada tahun 2005. Indonesia merupakan negara agraris dengan banyak produk pertanian yang beragam. Salah satu produk pertanian yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, khususnya cabai. Cabai di Indonesia dibedakan menjadi cabai besar, cabai dan cabai kecil. Cabai besar meliputi cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau besar. Cabai merah keriting merupakan salah satu produk hortikultura yang baik yang termasuk dalam 9 sektor pertanian, merupakan salah satu tumpuan yang diharapkan dapat menunjukkan pertumbuhan perekonomian pada masa kini dan masa depan. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian harus mendapatkan perhatian khusus dari banyak pihak, mengingat hampir sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan bermata pencarian dari bertani. Cabai merah merupakan salah satu produk hasil perkebunan yang sangat digemari masyarakat di Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang besar. Ciri-ciri dan jenis sayuran mempunyai rasa yang besar dan aroma yang khas, sehingga mampu menggugah selera makan sebagai orang. Meskipun cabai bukan bahan pangan utama masyarakat, namun produk ini tidak bisa dibuang begitu saja, melainkan harus tersedia setiap hari dan harus segar. Ketersediaannya yang konstan setiap hari bagi ibu rumah tangga adalah suatu keharusan. Cabai keriting merupakan bahan dasar bumbu masakan. Indonesia merupakan negara dengan 33 provinsi termasuk Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2022, Kota Payakumbuh menghasilkan cabai sekitar 24,540,60 ton. Produksi cabai yang termasuk besar di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Payakumbuh yang tidak memproduksi cabai namun mempunyai kebutuhan yang cabai tertinggi, mempunyai nilai mutlak nilai min 34 dibandingkan kota lain di Sumatera Barat. Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang membutuhkan cabai karena merupakan kota kuliner dan umumnya masakan di Kota Payakumbuh menggunakan bahan cabai, sehingga kita ingin mengetahui seberapa pengaruh harga barang lain, pendapatan dan selera terhadap permintaan cabai di Kota Payakumbuh. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa diminta oleh konsumen dalam satu pasar untuk periode tertentu, berbagai kemungkinan tingkat harga atau berbagai kemungkinan tingkat pendapatan atau berbagai harga barang lainnya yang mempunyai hubungan dekat menurut Sudarso pada tahun 2002. Permintaan diartikan sebagai barang dan jasa yang diminta mampu dibeli seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Permintaan dapat didefinisikan sebagai banyak barang yang diminta konsumen pada harga tertentu menurut Sukirno pada tahun 2006.
Permintaan terhadap cabai merah terus meningkat dari tahun ke tahun. Permintaan pasar domestik maupun pasar internasional terhadap komoditas cabai di masa mendatang diperkirakan tidak hanya bersumber dari peningkatan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, tetapi juga konsumen per kapita. Selain itu, sehingga seiring dengan semakin bertumbuh dan berkembangnya perekonomian nasional, permintaan dari industri pengolahan maupun industri makanan juga semakin tinggi. Menurut Amang dan kawan-kawan pada tahun 1996, permintaan konsumen akan cabai merah dipengaruhi oleh banyak hal yang seperti harga cabai merah itu sendiri harga barang lainnya yang dapat menjadi barang substitusi, selera konsumen serta mendapatkan konsumen. Bila hal-hal tersebut dapat diketahui dengan jelas, maka akan dapat dilakukan langkah-langkah yang lebih baik dalam usaha memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat terus tercapai. Elastisitas harga penawaran diukur dengan kepekaan penawaran terhadap perubahan harga jual produk yang diasumsikan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang menyebabkan stabilnya pasokan produk tersebut. Elastisitas penawaran dihitung dengan menggunakan modulus utilitas, artinya terdapat perubahan presentase antara kapasitas yang ditawar dengan perubahan harga sehingga harga barang dan kapasitas yang ditawarkan adalah positif atau searah suatu sama lain, di mana tanda kemiringan parameter harga adalah karena koefisien elastisitas penawaran menjadi positif selaras dengan hukum penawaran, maka koefisien elastisitas penawaran seringkali dikira positif dan searah. Hal ini diperkirakan elastisitas penawaran yang kecil menunjukkan bahwa pasokan produk produsen rentan terhadap perubahan harga atau sebaliknya, secara langsung ataupun tidak langsung. Ia memiliki kendali atau menjadi bagian dari, menurut Zulfira et al. Pada tahun 2022. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah, serta usaha menengah adalah yang pertama, yaitu usaha yang sangat produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan atau badan usaha milik swasta. Artinya, usaha kecil-kecilan kegiatan yang dapat memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Lebih lanjut, usaha kecil adalah usaha ekonomi mandiri dan produktif yang dikelola oleh pengolahan alam. Perusahaan ini bukan anak perusahaan atau cabang usaha. Perusahaan yang berada di bawah kendali atau merupakan bagian dari perusahaan menengah yang atau besar dapat menerapkan standar untuk usaha kecil dan menengah yang tercantum dalam Pasal 8 yang terakhir. Usaha menengah adalah suatu usaha ekonomi mandiri yang dikendalikan oleh orang, perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan dan yang dapat dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut atau merupakan faktor langsung atau tidak langsung dalam perusahaan tersebut. Ada jenis kelamin penjualan bersih termasuk dalam Pasal 8 Undang-Undang ini yang menurut Dahli pada tahun 2022. Perubahan harga barang yang saling berkaitan juga mempengaruhi permintaan. Suatu barang merupakan barang substitusi. Bila salah satu barang harganya naik, akan memicu kenaikan jumlah permintaan barang lain. Padahal ini menjadi barang substitusi adalah cabai hijau dan cabai rawit. Faktor pendapatan juga merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan. Apabila pendapatan masyarakat naik, maka cenderung permintaan segala sesuatu barang meningkat. Dalam asumsi harga barang tetap, maka dari itu tingkat pendapatan berpengaruh terhadap permintaan. Penelitian ini lebih berfokus pada permintaan cabai di Kota Payakumbuh berdasarkan uraian di atas. Penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal yang ditujukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga cabai, pendapatan terhadap permintaan cabai di pasar ibu kota Payakumbuh. Pesan masalah yang pertama yaitu bagaimana variabel kenaikan harga cabai mempengaruhi permintaan. Yang kedua yaitu bagaimana variabel pendapatan mempengaruhi permintaan cabai. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mempengaruhi dan menganalisis variabel kenaikan harga cabai di mengetahui permintaan cabai. Yang kedua yaitu mengetahui dan menganalisis variabel pendapatan mengetahui permintaan cabai. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh oleh penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis. Manfaat penulis ini penelitian bagi penulis adalah mengetahui seberapa pengaruh kenaikan harga cabai terhadap konsumsi cabai merah pada masyarakat. Yang kedua, bagaimana masyarakat manfaat bagi masyarakat. Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah sebagai sarana tambahan mengetahui wawasan dan mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan cabai di Kota Payakumbuh saat terjadi kenaikan harga. Lingkup penelitian. Untuk mencegah terjadinya perluasan pembahasan dan permintaan, maka penelitian ini membatasi permasalahan pada harga-harga barang lain. Selar pendapatan penelitian ini selalu memperhatikan etika penelitian dan memastikan bahwa penelitian ini tidak merugikan pihak yang lain. Teori. Landasan teori adalah pernyataan yang digunakan secara sistematis dengan menggunakan variabel-variabel yang kuat. Justifikasi juga dapat diartikan sebagai pernyataan tegas suatu teori yang dijalankan bahan evaluasi kritis atau penelitian pentingnya landasan teori dalam penelitian ini juga dapat dilihat dari isi teori dan hasil penelitian sebelumnya. Teori dan hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai
kerangka teori untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Permintaan cabai yaitu definisi permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Adapun hukum permintaan yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, apabila semakin tinggi harga suatu barang tersebut, maka semakin sedikit permintaan terhadap suatu barang. Terhadap dua model permintaan yaitu permintaan langsung dan permintaan konsumsi pribadi. Permintaan barang dan jasa yang secara langsung memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Parpas dan Hirschey, pada tahun 1995, permintaan turun yaitu permintaan terhadap barang dan jasa, bukan karena naiknya untuk konsumsi langsung, tetapi karena merupakan input dalam produksi atau distribusi produk. Permintaan barang dan jasa dapat dikatakan berasal dari permintaan produk dalam produk yang menggunakan barang dan jasa. Fungsi permintaan yang digunakan adalah fungsi permintaan model null multilinear. Salah satu ciri menarik dari model log linear berganda adalah nilai koefisien regresi berganda adalah L stilitas harga, stilitas silang, stilitas pendapatan. Ketika peningkatan kurva permintaan bergeser ke kanan, sebaliknya ketika permintaan menurun, maka permintaan bergeser ke bawah dan ke kiri. Faktor-faktor yang membentuk sirkulasi ceteris paribus adalah ketika pendapatan konsumen meningkat, maka permintaan juga meningkat dan sebaliknya. Namun untuk barang investor meningkat, pendapatan justru menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang tersebut. Kedua yaitu jumlah konsumen di pasar. Karena pertambahan jumlah konsumen, maka permintaan produk di pasar meningkat. Yang ketiga yaitu jika konsumen menginginkan lebih banyak produksi, kurva permintaan bergeser ke kanan. Artinya pada setiap tingkat harga, konsumen akan meningkatkan konsumsinya. Harga produk lain yang terkait yaitu A. Jika produk lain bersifat substitusi, ketika harga barang substitusi misalnya harga cabai merah menurun, maka permintaan cabai hijau menurun. Kurva permintaan bergeser ke kiri. B. Apabila produk lain tersebut merupakan komplementer, ketika harga cabai merah naik, maka permintaan cabai hijau menurun. Kurva permintaan geser ke kiri. Jenis-jenis permintaan. Yang pertama itu permintaan efektif dan efektif demand. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Yang kedua yaitu permintaan absolut atau absolute demand. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli tetapi lebih merupakan keinginan saja yang sifatnya angan-angan. Setiap orang dapat dipastikan mempunyai permintaan absolut. Yang ketiga yaitu permintaan potensial atau potential demand. Permintaan potensial adalah permintaan yang dimiliki oleh kemampuan pembeli namun tidak dengan segera dilakukan pembelian. Keadaan ini merupakan potensi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Suryani pada tahun 2005. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu permintaan konsumen terhadap suatu barang adalah yang pertama A. Harga barang itu berubah, sedangkan faktor lainnya tetap. Perubahan ini hanya menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Yang kedua yaitu yang B yaitu satu atau lebih faktor lain berubah, tidak ada lagi secara paribus. Perubahan ini menyebabkan perubahan kurva permintaan keseluruhan besar. Menurut Sukirno, pada tahun 2005, permintaan suatu produk di pasar terjadi apabila konsumen mempunyai keinginan, yaitu will, dan kemampuan ability untuk membeli. Permintaan terjadi ketika konsumen telah mempunyai keinginan dan kemampuan untuk membeli. Jika adanya memiliki suatu dari keinginan dan kemampuan, maka belum ada permintaan terhadap produk tersebut. Elastisitas permintaan. Menurut Burhan, pada tahun 2006, ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif jumlah unit suatu barang dan yang dibeli akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Nilai elastisitas masing-masing variabel yang mempengaruhi permintaan cabai keriting sebesar dapat mempengaruhi dari nilai koefisien regresi masing-masing variabel penduga. Salah satu dari beberapa model algoritma perganda menyatakan bahwa nilai koefisien regresi merupakan nilai elastisitas harga cabai. Kenaikan harga cabai sangat bergantung pada musim panen dan tanaman serta pengaruh iklim. Upaya pemasaran juga terlibat dalam kenaikan harga dibandingkan dengan harga di daerah konsumsi. Harga cabai rawit di daerah produksi lebih murah. Faktor yang mempengaruhi antara lain faktor transportasi, rendahnya toleransi terhadap cabai, dan rendahnya daya beli masyarakat. Menurut Sartika pada tahun 1999. Namun, memberi nilai tambahan bagi petani karena harga cabai bisa naik dan waktu-waktu tertentu. Kenaikan harga cabai ini antara lain disebabkan oleh fluktuasi musiman dan hari libur tertentu. Kenaikan harga bisa terlipat ganda jika gangguan musim terjadi pada waktu yang sama atau menjelang perayaan dan hari raya. Menurut Sediati pada tahun 2004. Harga mempunyai dampak dan sangat besar terhadap permintaan masyarakat terhadap pangan. Lainnya, kenaikan harga barang-barang seperti cabai mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap masyarakat dan dunia usaha karena mempengaruhi penjualan dan
berlangsungan perekonomian pedagang, kenaikan harga cabai saat ini berarti harga akan naik dan konsumen akan mempengaruhi kualitasnya. Semakin banyak yang berkurang, maka konsumen akan juga karena keuntungan pada saat harga cabai tinggi tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan pada saat ini jumlah cabai stabil. Hal ini dapat besar dari apakah perekonomian akan lebih bertahan atau memilih bangkrut dalam keadaan harga cabai dan bahan pokok naik. Elastisitas permintaan mengacu pada sensitivitas perubahan permintaan terhadap perubahan harga dan pendapatan. Elastisitas permintaan diartikan sebagai responden terhadap perubahan permintaan akibat perubahan faktor-faktor yang menentukan permintaan. Elastisitas permintaan meliputi elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Menurut Rohoho pada tahun 2003, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara permintaan pasar terhadap cabai dan perubahan harga dan pendapatan. Hal ini dapat mempengaruhi elastisitas pendapatan cabai merah keriting di pasaran dan memerlukan penelitian ini melanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan harga cabai merah keriting di tingkat rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan cabai merah keriting rumah tangga dan mengetahui elastisitas permintaan cabai merah keriting rumah tangga. Keunggulan dari penelitian ini adalah menentukan adanya kebijakan distribusi dan efektif bagi pemerintah untuk memasok cabai keriting bagi para penjual cabai. Hal ini diharapkan untuk menjadi masukan dan strategis penjualan mereka. Selanjutnya itu penelitian terdahulu menurut tabel berikut ini. Kerangka konseptual. Untuk mempermudah penyelesaian penelitian yang akan dilakukan nanti, maka dibuatlah kerangka konseptual yang sering dikembangkan dan diformulasikan dalam kerangka konseptual sebagai berikut. Yang pertama yaitu X1, kenaikan harga cabai. Yang X2, pendapatan. Y yaitu permintaan cabai. Yaitu hipotesis. Yang pertama yaitu diduga variabel kenaikan harga cabai mempengaruhi permintaan cabai. Yang kedua diduga variabel pendapatan mempengaruhi permintaan cabai. Sumber data, jenis-jenis data dan sumber data. Data merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian yang nantinya diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dan digunakan untuk mencari alternatif solusi yang dianggap paling efektif. Yang kedua yaitu data primer. Data primer adalah data yang berasal dari sumber data, informasi data yang utama yang berupa tindakan, solusi, dan perkataan pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, formulasi dasar diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Data, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan kuesioner atau angket dan wawancara dan observasi. Populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok elemen yang selengkap, biasanya beberapa orang, transaksi, atau pariwisata yang menjadi subjek penelitian. Warga yang menjadi sasaran penelitian ini adalah pedagang cabai di pasar, yaitu menurut Nazer pada tahun 2005. Sampel yaitu penelitian ini menggunakan data primer, data yang diambil melalui pembagian kuesioner, wawancara, dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Pasar Ibu Kota Payakumbuh. Sampling atau teknik pengambilan sampel. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sampling probabilitas dan sampling non probabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling, sedangkan simple random sampling merupakan metode pengambilan sampel. Isi operasional variabel. Variabel penelitian merupakan suatu yang telah ditetapkan oleh penelitian dan dapat dipelajari, dapat diinformasikan, dan ditarik kesimpulan. Menurut Sugisono pada tahun 2007, variabel dapat diartikan yaitu suatu gejala yang bisa diukur secara objektif dan reliabilitas ilmiah dan validitas ilmiah. Menurut Suryana pada tahun 2010, variabel dependen, yang mana variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi variabel yang menerima akibat dari variabel bebas. Variabel terikat yang menjadi objek dan penelitian ini yaitu permintaan cabai. Variabel dependen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik yang berpengaruh positif maupun negatif. Menurut Sugiono pada tahun 2009, harga yang pertama yaitu harga, yang kedua pendapatan, yang ketiga permintaan. Unit analisis penelitian ini merupakan kenaikan harga cabai di Pasar Ibu Payakumbuh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Data yang diukur dalam skala numerik, yaitu angka, akan digunakan untuk mengetahui pengaruh harga dan rasa terhadap permintaan cabai di Kota Payakumbuh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS. Hal ini digunakan memeriksa elastisitas variabel independen terhadap variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu metode analisis persamaan regresi linear berganda, digunakan untuk
menaikkan harga cabai. X2 yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Hanya sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.